بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وقرابته أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين muslimat rahimakumullah, para imam masjid, muadzin dan bilal, alim ulama, masyaikh, asatid dan asatidah, seluruh jajaran BKM masjid kita, seluruh unsur pimpinan desa kita, ayahandaku, abu, ummi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia. Alhamdulillah, sampai pada waktu subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sisa-sisa waktu usia kita. Baru saja kita lewati bulan Ramadan. Tak sadar kita sekarang telah sampai pada 23 Syawal. Rasanya baru kemarin Ramadan itu meninggalkan kita. Padahal jika kita hitung hari dan waktu, ternyata sudah hampir sebulan Ramadan itu pergi. Inilah nikmat yang terbesar Allah berikan, yaitu walaupun Ramadan itu telah pergi, masih ada bulan-bulan lain. Itulah salah satunya bulan Syawal. Syawal artinya adalah peningkatan, menanjak, naik. Berarti satu bulan kita berpuasa, senantiasa harapan kita bahwa dengan bulan Ramadan itu memberikan hikmah dan motivasi. Setelah Ramadan hendaklah kita semakin meningkat ibadah yang pernah kita lakukan pada bulan Ramadan yang lalu, sehingga Syawal ini kita tingkatkan. Pertama adalah ilmu. Dalam Ramadan kita senantiasa rajin datang ke masjid mendengarkan tausiah, baik itu sebelum salat tarawih dan setelah salat subuh. Kita rajin mendengarkan dan belajar dari guru-guru kita, sehingga diharapkan setelah Ramadan pun yang meningkat itu tidak hanya dalam kita datang ke masjid untuk ibadah mahdhah, tapi juga diharapkan ilmu juga meningkat. Maknanya di bulan selain Ramadan masih sehat, masih Allah titipkan umur dan keberkahan di dalamnya, kita hendaklah menjaga majlis ini. Selanjutnya yang kita tingkatkan iman kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan mendengarkan, saling sama-sama kita mengulang kaji, belajar, maka itu akan mengingatkan kita sehingga iman itu dicas kembali. Tidak hanya perut selalu kita isi, tahu kita kapan waktu lapar dan waktu haus untuk minum. Tahu kita kapan waktu untuk tidur karena ada hak mata dan badan untuk istirahat. Tapi kita hendaklah tahu juga ternyata ada yang namanya hak untuk meningkatkan iman. Kita tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita tingkatkan juga yang namanya adalah yaitu muamalah, hubungan kita dengan Allah dan juga dengan manusia. Ini perlu kita jaga, karena sesungguhnya hubungan baik kita dengan manusia, dia pula nanti yang mungkin dapat memberikan syafaat
kepada kita waktu dia tidak bertemu dan tidak berjumpa kita di dalam syurga. Allah akan meridai karena hubungan kita baik dengan manusia. Ternyata kebaikan itu tidak hanya membawakan manfaat dalam kehidupan di dunia, akan tetapi juga ternyata Allah dapat mengizinkan seseorang di hari pembalasan nanti untuk mencari mana dia Zulham. Kami tidak melihat dia di dalam syurgamu ya Rabb, izinkanlah kami untuk mengambilnya dari api neraka. Itulah yang namanya tidak akan bermanfaat syafaat siapapun di hari akhirat kecuali jika Allah Rabbul Alamin mengizinkan siapa saja untuk saling memberi syafaat kepada satu sama lain. Yang terpenting adalah sesungguhnya pada bulan Syawal ini kita masih berada di ujung bulan tersebut. Yang memang sering kita jalani adalah bulan saling maaf-maafkan. Walaupun memang memaafkan satu sama lain, meminta maaf tidak harus di bulan Syawal. Di bulan-bulan lain pun terbuka untuk amal saleh saling memaafkan. Namun ada hikmahnya mengapa lebih sering dan lebih istimewa secara umum umat-umat Islam itu mereka saling memaafkan satu sama lain di bulan Syawal. Kita buka ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Kita sambung di bawahnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaith wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan segeralah meraih ampunan dari Allah Rabbul Alamin. Allah yang memiliki yaitu syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah sediakan syurga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa salah seorang dari orang yang bertakwa itu? Allah sebutkan di ayat di bawahnya, yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang selalu berinfak. Tidak ada hari selain dia rutin berinfak walaupun 1.000 rupiah. Tapi tiap hari, tapi 5 waktu. Kenapa demikian? Karena inilah memang memberikan sebagian harta itu berat. Perasaan kita yang memiliki harta itu, saya kerja 24 jam. Saya kerja 12 jam. Capek saya cari rezeki itu. Maka karena capek yang kita ingat, muncullah rasa egoisme. Ego inilah yang menahan batin dan jasad kita untuk berbagi dari sebagian harta kita. Padahal kita lupa itu adalah memang yang Allah titipkan untuk kita supaya berbagi. Salat zakat, salat zakat, salat infak, salat infak, salat sedekah selalu berbaring dalam Al-Quran. Ibadah diri sendiri dalam bentuk salat kepada Allah, juga ibadah berbagi sesama. Untuk menghilangkan rasa pelit dan egoisme ini, serta rasa seakan-akan akulah pemilik harta yang kusimpan itu, seakan-akan akulah pemilik rumah ini yang aku tinggal selamanya. Kita lupa kalau Allah telah utus malaikat maut, putus semuanya. Karena syarat mutlak orang meninggal itu adalah berhenti rezekinya.
Habis rezekinya, selesai. Walaupun setetes air pun tak Allah izinkan kalau urusan mautnya telah tiba. Kalau kita ingat-ingat ini, rasanya nikmat kita berbagi. Sebab memang nikmat hidup itu salah satu berbagi. Sehingga Allah tawarkan bagi mereka yang suka berinfak, syurga yang luasnya langit dan bumi. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, luas sekali. Selanjutnya kata Allah, wal kadhibin al-ghaidh. Orang yang dapat menahan amarahnya. Bisa kita marah, bisa kita balas dendam, bisa kita kembali menzalimi dia sebagaimana dia menzalimi kita. Tapi seindah-indahnya kata Allah ciri orang bertakwa, walaupun dia mampu untuk membalas sesuatu yang orang pernah berbuat zalim terhadapnya, yaitu dengan berlapang dada dan menahan emosinya. Ini jihad yang paling besar kata Nabi. Jihad paling besar adalah melawan nafsu untuk kembali membalas kezaliman. Itu adalah caranya, lawan hati dan nafsu itu supaya tak sampai membalas. Karena kita ingat kata Allah yang kedua, ciri-ciri takwa yang kujanjikan baginya syurga seluas langit dan bumi itu adalah bagi orang yang dapat menahan emosi amarahnya. Tak sampai keluar seluruh isi binatang dari mulutnya untuk orang lain dan caci maki, itu termasuk wal kadhibin al-ghaidh. Dan yang ketiga kata Allah, wal 'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan orang lain. Karena memberi maaf itu lebih berat daripada meminta maaf. Orang sudah bogem, sudah lebam wajahnya. Orang sudah lebam batin hatinya dengan kata-kata kita. Karena kita merasa biasa-biasa saja, tapi orang yang kita caci maki, yang kita sakiti, baik secara fisik ataupun psikis kejiwaannya, batinnya, itu adalah orang yang sangat terzalimi. Maka sanggup enggak, perlu proses dan latihan menuju itu semuanya. Ternyata mau kita maafkan. Inilah ciri-ciri bagi orang yang sukses ketika dia berpuasa Ramadan sebulan penuh kemarin, sehingga tarbiyah, pendidikan rohani, madrasah batinnya selama Ramadan lalu bisa terbawa dan terlatih ciri-ciri sifat yang kata Allah Rabbul Alamin dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134 tadi. Perlu latihan memang. Tiada ada orang yang tak bisa marah. Ada 1-2 orang. Tapi secara umum kita pasti ada yang namanya fitrah, yaitu sifat manusiawinya marah. Tapi Nabi kita memberi obat. La taghdab, la taghdab, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, maka bagimu balasannya adalah syurga. Itulah sesungguhnya suri tauladan yang kita ambil dari pelajaran bulan Ramadan yang lampau. Nabi mengatakan kepada kita, sesungguhnya al-'afina 'anil nas, salah satu pintu syurga nanti ada namanya adalah orang yang memaafkan, gemar memaafkan orang lain. Maka jangan heran nanti orang biasa-biasa saja, sahabat kita dan kenal kita di dunia kepada dia, ternyata nanti dia masuk pula dari pintu yang namanya pintu yang gemar memaafkan orang lain. Ini adalah merupakan salah satu pilihan. Kita ada salat dan amal saleh lainnya, tapi belum tentu
Dari salat kita mungkin subuh ini dan salat 5 waktu lainnya, baca Quran kita, sedekah kita, belum tentu itu pula jaminan syurga untuk kita. Bisa saja, oh si fulan, teman kita yang kita kenal dulu di dunia, masuk syurga. Salah satu ternyata amal salehnya mampu memaafkan orang lain. Ini ada kisah masyhur yang sering kita dengar dari guru-guru kita yang mengingatkan kita dulu zaman Nabi ada salah seorang, dia masuk ke masjid waktu solat asar. Sebelum sampai ke pintu masjid, Rasulullah bersabda kepada teman-teman sahabat lain, sebentar lagi akan masuk salah seorang calon penduduk syurga. Besok pun begitu lagi, Nabi ulang, sebentar lagi akan masuk salah seorang calon penduduk syurga. Maka sahabat Nabi bertanya kepada orang yang Nabi janjikan dia akan masuk syurga. Ibadahnya biasa-biasa saja, tak ada solat malam, solat tahajud, solat witir tidak ada, hanya dia jaga yang fardu. Ternyata keheranan sahabat, mereka tak sanggup tahan, mereka tanyalah langsung. Rasul berkali-kali mengatakan engkau salah seorang calon penduduk syurga. Kabarilah kami lihat dari ibadahmu biasa-biasa saja. Maka dia sampaikan, setiap sebelum tidur aku berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni orang-orang yang menzalimi diriku hari ini. Kita latihlah itu cara salah satu masuk syurga. Berarti itu bagian amal saleh. Latih mulai nanti malam, yang setelah melatih dan jalan amal ini, pertahankan. Kalau kita belum mulai, itu dulu. Jangankan memberi sedekah atau infak kepada orang lain, kadangkala kita doakan kebaikan untuk orang lain pun berat sekali. Masih hanya doa, berat sekali. Lupa kita, kata Nabi, doa yang dimakbul oleh Allah, salah satunya diaminkan oleh malaikat. Kita berdoa kepada saudara kita wara'a dhahri, dia tidak mendengar doa kita, tak tahu kapan kita doakan, tapi kita sebut namanya, ya Allah ampuni si fulan. Itu berat. Karena berat berdoa kebaikan untuk orang lain, jazaa'uhul jannah, balasannya syurga. Karena berat. Kita latihlah. Ya Allah, hari ini atasan saya telah memberi saya nasihat, tapi nasihatnya membuat saya malu di depan teman-teman saya. Kita coba, ampunilah dia dan ampunilah saya, ya Allah. Ya Allah, si fulan memfitnah saya, ampunilah saya dan ampunilah dia, ya Allah. Berilah terbaik bagiku dan baginya. Sanggup enggak? Latihlah itu. Sebab kalau sanggup itu mengikuti golongan nanti. Salah seorangnya adalah golongan yang Nabi sebut tadi, orang yang dia memaafkan orang lain kapanpun. Kebetulan sahabat tadi dia selalu berdoa sebelum tidurnya. Itu juga bagian amal saleh. Dan yang terpenting, mengapa di bulan Syawal ini kita lebih meningkat memaafkan. Kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح فأخذ منه وإن لم تكن له حسنات أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات سيئات صاحبه حمل عليه أو كما قال الرسول.
maka kecenderungan kita ada halal bihalal pada bulan Syawal. Pada 1 Syawal pun Idul Fitri kita maafkan. Sebab maaf memaafkan ini urusannya bukan hanya di dunia. Urusannya halal menghalalkan, maaf memaafkan itu yang terbesar adalah nanti di akhirat. Dan mengapa lebih cenderung kita suka maaf memaafkan itu di bulan Syawal, walaupun di bulan lain terbuka selalu saling maaf memaafkan? Karena hikmahnya di bulan Ramadan kita menahan haus dan lapar, kita menahan amal maksiat yang lainnya. Yang halal pun diharamkan Allah di Ramadan, yaitu seperti berhubungan suami istri di siang hari, halal tapi haram di waktu Ramadan. Semua kita terperanjat untuk melangkah kaki ke masjid. Sabar kita dengar ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita di waktu subuh atau di waktu malam. Kita mencoba untuk bersahabat dengan Al-Quran. Kita buka Al-Quran itu dengan setia. Kita juga royal dalam berinfak, apalagi bergegas memberi makan, mengantar semampu kita makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Karena inilah sebulan terlatih dalam amal saleh, sehingga hati kita menjadi lebih lembut. Hati kita menjadi lebih dingin. Hati kita menjadi lebih menerima. Sehingga dampak positifnya adalah orang-orang yang pernah melakukan kesalahan terhadap kita, kita maafkan. Karena masih terlatih terbawa. Walaupun itu sekarang kita berada pada 23 Syawal, perasaan Ramadan itu masih ada di sini. Seakan-akan masih sahur tadi bersama keluarga besar kita. Seakan-akan masih terasa di sini berbuka puasa bersama rekan atau keluarga kita. Sehingga di bulan Syawal, ibadah 1 bulan Ramadan tadi melunakkan batin kita dan tergeraklah hati ini untuk saling maaf-memaafkan. Urusannya panjang maaf-maafkan ini. Ada yang kita zalimi ternyata tak sempat kita mohon maaf, atau kita enggan minta maaf. Ego kita, keras hati kita. Maka urusannya di akhirat berat. Gelap kata Nabi urusannya di akhirat. Itulah hadis yang kita bacakan tadi. Man kanat lahu mazlamatun, siapa pernah menzalimi saudaranya dari kezaliman, kehormatan saudaranya atau yang lainnya kezaliman yang kita buat, maka segeralah masih ada sisa waktu umur di dunia ini, falyatahallalhu minhul yawm, minta segera maaf itu, jangan lagi pending, segera, maka mintalah segera kemaafan. Itulah halal bihalal tadi, minta maaf sama dia. Walaupun jangan jujur sekali, oh dulu saya yang memfitnah kamu, jangan. Cukup dengan hanya datang minta maaf karena khawatir fitnahnya lebih besar, tak perlulah jujur sekali dalam bentuk dosa apa? Karena ada hadis Nabi yang lain, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian bersalam kapanpun, di masjid, di luar masjid, dimanapun, jumpa, assalamualaikum, puhaba, itu hikmahnya kata Nabi, manfaatnya besar sekali, hanya salam. Maka kedua orang Islam tadi, sebelum mereka berpisah dari salaman bertemu tadi, sudah Allah ampuni keduanya. Sebelum mereka berpisah, bayangkan hikmah masih bersalaman. Oh mohon maaf lahir batin. Ternyata itu hikmahnya.
Salam saja pahalanya besar, yaitu Allah ampuni keduanya sebelum mereka berpisah dari pertemuan itu. Hanya salam. Apalagi kita bilang mohon maaf lahir batin. Jangan bilang kemarin saya yang curi kebunnya. Minta maaf saja. Kalau memang sesuatu yang kita curi, kita balikkan. Harus sanggup menerimanya. Tapi dalam hal tertentu, jika itu merupakan mudarat, pakai orang lain wasilahnya. Jangan sebut namanya si fulan, jangan. Cukup pesan si fulan amanah, ini benda dulu yang diambil. Karena khawatir bisa tidak terima, sehingga fitnah mudarat lebih besar. Oleh karena itu salam, kata sebagian ulama, tak harus jujur sekali. Karena dengan kita ucapkan mohon maaf lahir batin, mohon maaf saya, itu sudah dapat menggugurkan dosa kezaliman kita terhadap dia. Itu dia. Apa sebab Nabi tekankan lagi? Karena nanti kalau kita belum menghalalkan meminta maaf dan dimaafkan, kata Nabi, panjang urusan di akhirat. Sampai-sampai kata Nabi, jika seseorang itu lengkap amal salehnya hebat, haji umrohnya sering, tapi ternyata dia menzalimi orang lain, di akhirat orang yang terzalimi itu menggugat dia. Ya Allah, si Zulham ternyata dia pernah menzalimiku, maka ya Allah aku mohon keadilan-Mu. Kata Nabi, diambillah sebagian amal saleh sesuai dengan takar kezaliman Zulham atau seseorang kepada orang lain, diambil. Datang lagi nanti si B, ya Allah si fulan menzalimi saya, diambil lagi oleh Allah kebaikan kita. Datang lagi nanti beberapa orang, mungkin yang ketiga, ya Allah si fulan zalim terhadap saya, habis kata Nabi. Maka jika seseorang habis amal salehnya, ketika ada orang lain yang terzalimi olehnya datang menggugat kepadanya di hadapan Allah, Allah barter. Diambillah kejelekan dari orang yang kita zalimi tadi, diambil sehingga diberikan Allah kepada kita. Bayangkan, amal saleh telah bangkrut, habis Allah ambil, Allah berikan kebaikan kita untuk orang terzalimi dulu, kemudian habis amal saleh kita, ada lagi yang menggugat, tak ada lagi kita amal saleh, Allah ambil keburukan dari orang terzalimi tadi, sehingga Allah berikan dosa dan maksiat orang terzalimi kepada kita. Inilah orang yang paling bangkrut, muflis, tak ada apapun lagi. Inilah mengapa hikmahnya Ramadan itu salah satunya melembutkan hati kita di bulan Syawal. Paling tidak hati kita telah lembut, mau meminta maaf, dan orang pun yang dimintai maaf hendaklah memaafkan. Khawatir nanti kita kena hadis Nabi yang lain. Datang salah seorang sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan aku telah minta maaf, tapi dia tidak memaafkanku ya Allah. Jawab Nabi, kalau begitu sekarang syaitannya, itulah dia orang yang enggak memaafkan. Dosanya berarti ke dia. Tak mau memaafkan orang lain telah dengan niat i'tiqadnya, kemauan yang besar, dia bertekad untuk minta maaf, kita pula tak memaafkan. Itulah kalau kita mau yang terbaik, mudah-mudahlah dan sama-sama kita berlatih memaafkan orang lain. Enak kali Zulham bicara, bukan Zulham yang rasakan. Benar, tapi itulah dari Nabi dan Allah menyampaikan kepada kita, jika mau syurga akan kujanjikan kepada kalian nanti, yang syurga itu luasnya langit dan bumi, maka al-afina 'anil nas, latihlah untuk memaafkan orang lain. Kami juga yang ceramah ini berlatih. Tak ada yang sempurna, berat memang memaafkan orang lain. Apalagi kalau kita tengok tingkat kezaliman terhadap kita.
dicurinya harta kita, dihancurkanlah marwah nama baik kita. Berat. Tapi kalau seandainya Allah berkehendak sekarang, seumpamanya ditampakkan Allah sebentar syurga dan istana yang akan kita miliki, mungkin segera kita akan maafkan. Tapi itulah tadi, beriman dengan yang gaib dulu. Tak perlu kami tampakkan dulu syurga itu untukmu dan istana itu untukmu baru beriman. Jangan seperti orang Bani Israel, minta tunjukkan dulu apa itu sisi zat Allah, barulah seandainya mereka melihat Allah akan beriman. Jangan seperti itu kata Nabi. Cukup beriman dengan gaib, maka segala sesuatunya Allah janjikan dengan yang tidak gaib. Demikian kajian kita pada subuh ini. Semestinya kita melanjutkan sirah nabawiyah, tapi insya-Allah kita akan mulai pada Selasa depan. Kami tidak buka dulu bab tanya jawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.